Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 0481166118 dari UPBJJ daerah Jakarta. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan tugas praktikum 1 kali ini. Nah, di tugas praktikum 1 kali ini kita ditugaskan untuk membuat 4 halaman website, yaitu untuk ada halaman login, kemudian dashboard menu, kemudian isi dari dashboard menu itu yaitu tracking pengiriman, dan terakhir kita membuat halaman website informasi stok bahan ajar. Nah, kita coba menguraikan permasalahannya terlebih dahulu, yaitu masalah utamanya sulitnya memantau pengiriman bahan ajar. Nah, itu permasalahan utamanya 1. Kemudian tidak adanya sistem terpusat untuk melihat stok, dan proses masih manual dan tidak efisien. Nah, dengan tujuan membuat website kita ini, yaitu membuat sistem tracking pengiriman lebih jelas, kemudian menyediakan informasi bahan ajar, dan membuat dashboard sederhana untuk monitoring, seperti itu. Nah, website kita untuk pesan bahan ajar ini nantinya memiliki fitur login, kemudian tracking pemesanan, dan stok bahan ajar sesuai soal yang ditentukan. Nah, jadi alurnya user login, kemudian masuk ke dashboard. Nah, di situ kita masuk ke menu tracking atau stok bahan ajar. Nah, kita coba lihat websitenya seperti apa. Nah, di sini saya coba mengalurkan kembali, yaitu si user login atau admin. Nah, di sini saya membuat data di JavaScript-nya hanya admin yang bisa masuk, seperti itu. Kita coba masuk. Nah, langsung bisa masuk ke dashboard. Nah, ketika emailnya salah atau passwordnya salah, maka akan muncul pesan alert yaitu email atau password salah, seperti itu. Nah, kemudian setelah login masuk ke dashboard, di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, ada laporan, ada monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan histori transaksi. Pada menu informasi bahan ajar, nah, di sini ditampilkan gambar buku, kemudian ada judul bukunya, pengantar ilmu komunikasi, kode barang, jenis barang, edisi berapa buku ini, dan stok. Nah, itu yang penting, informasi stok bahan ajar. Nah, di sini tampilkan stok bahan ajar, kemudian admin bisa menambahkan nama barang atau menambahkan buku bahan ajarnya, bisa ditambahkan, kemudian dengan jumlah, kemudian bisa mengupload gambar dari file explorernya. Kemudian pada menu tracking pengiriman, nah, kita jadi si user disuruh memasukkan nomor delivery order. Nah, seperti itu. Jadi ada progress, ada nama, kemudian status, progress, dan nama ekspedisinya, tanggal kirim, sampai total bayarnya, seperti itu. Nah, fondasi website ini yaitu ada HTML untuk
struktur halaman, kemudian CSS untuk mengatur sebuah tampilan, dan JavaScript sebagai logika dan datanya, seperti itu. Langsung saja kita ke codingannya yang telah dibuat. Nah, pada menu login ini, login HTML, kita buat si filenya itu terpisah, jadi agar lebih memudahkan dan mudah dikembangkan, seperti itu. Jadi terpisah antara tampilan dan logika sesuai konsep dasar web development. Nah, di sini di dashboard, di menu HTML atau index.html, ini kita membuat untuk input email beserta passwordnya, dan membuat link untuk lupa password dan untuk daftar, seperti itu. Jadi ketika alurnya, ketika login, ketika sesuai dengan data yang didaftarkan, maka akan, jika benar, akan redirect ke dashboard, seperti itu, dibikin redirect ke dashboard. Nah, selanjutnya ke dashboard HTML. Nah, di sini saya membuat sesuai perintah, ada beberapa menu navbar. Navbar dan ada menu navbar, judul, dan greeting. Nah, di greeting di sini juga dibikin otomatis di script .cs. Nah, sini greetingnya dibikin otomatis di JavaScript. Kemudian langsung saja ke menu tracking. Nah, sini di tracking tuh kita buat form untuk memasukkan nomor DO. Nah, ketika benar, maka akan menunjukkan hasil di JavaScript ini. Jadi kita sudah tambahkan di tracking, ada data, simulasi datanya, ada simulasi data, ditambahkan misal nomor DO001 dimasukkan, maka akan keluar nama Budi di websitenya, seperti itu. Yang ada progresnya, ada 30, 70, dan kita buat progresnya dalam bentuk persen, dan ada detail ekspedisi, jenis paket, dan total bayarnya, seperti itu. Nah, pada menu tracking sudah, kemudian ke menu stok. Nah, di menu stok ini kita menampilkan jumlah stok buku, gambar buku, dan kode barangnya. Nah, kemudian kode barang, kemudian untuk menambahkan stok buku, ada nama barang, jumlah stok, kemudian bisa menambahkan file. Kita buat bisa menambahkan file. Menambahkan file, di sini kita ke scriptnya. Nah, kita menambahkan file dengan file reader, yaitu untuk bisa membuka file di Windows Explorer. Jadi admin bisa menambahkan foto, gambar buku, seperti itu. Nah, di sini file readernya bisa ditambahkan. Kemudian data barangnya kita menggunakan logika
yang sederhana, dan data disimpan dalam array sesuai soal itu. Data disimpan dalam bentuk array dan ditampilkan menggunakan DOM manipulation. Dan user bisa menambahkan data. Jadi keuntungan pendekatan ini jadi bisa disebut simulasi database sederhana, kemudian mudah dipahami untuk tahap awal. Seperti itu ketika menggunakan pendekatan ini. Seperti itu. Pada stok HTML sudah. Kemudian kita bahas ke stylenya, style CSS. Nah, di dalam desain ini saya menggunakan card layout, kemudian ada flexbox dan grid. Jadi tujuannya agar tampilannya rapi, kemudian responsif dan user friendly, seperti itu. Dan ditambahkan juga progress bar, animasi progress bar, kemudian hover effect dan warna status. Jadi ada tampilan warna status, tampilan per menunya. Jadi diatur di sini di style.css. Seperti itu. Jadi setiap halaman kasih CSS. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa website ini sudah dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna, yaitu sulitnya memantau pengiriman bahan ajar sudah terpenuhi, kemudian tidak adanya sistem terpusat untuk melihat stok juga sudah terpenuhi. Jadi user bisa langsung melihat stok ketersediaan bahan ajar yang tidak lagi manual dan lebih efisien, intinya seperti itu, menggunakan pemisahan struktur jadi terpisah agar mudah dikembangkan, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.